Kerajaan Majapahit adalah kerajaan paling besar dan tersukses di Nusantara. Kerajaan ini dahulunya pernah hampir menyatukan seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju, di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk dan seorang patinya Gajah Mada. Pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi, Gajah Mada dilantik menjadi seorang patih Amangkubumi untuk menggantikan Arya Riyatilang yang mundurkan diri. Pada saat upacara pengangkatannya, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang akan membawa dampak pada kerajaan Majapahit. Dengan ini, bersama saksi yang hadir pada hari ini, saya, Maharaja Sri Raja Senegara, mengangkat Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi Majapahit. Terima kasih Baginda atas jabatan yang telah dipercayakan kepada kami. Saya wariskan jabatan Patih Amangkubumi Majapahit kepada kamu, Gajah Mada. Hamba akan selalu setia kepada Engkau yang Maharaja. Hamba akan mendirikan Majapahit sebagai kerajaan terkuat di tanah Jawa dan di seluruh Nusantara. Hidup Patih Gajah Mada! Hidup! 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 Untuk membuktikan omongannya dan untuk menunjukkan keseriusan dalam ambisinya, Sang Patih Amangkubumi Majapahit mengucapkan sumpah serapah yang sangat melegenda hingga saat ini. Sumpah Amukti Palapa. Lamun huus kala Nusantara isun amukti palapa. Lamun hala ring kuro, ring Sera, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bak, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Setelah penobatannya sebagai patih, Gajah Mada juga ditunjuk sebagai panglima perang kerajaan Majapahit dan memimpin pasukan Majapahit dalam menuntaskan ambisinya untuk menyatukan Nusantara. Bahkan Sang Patih diberikan sebuah pasukan khusus yang otoriternya dipegang penuh oleh Gajah Mada yang bernama Pasukan Bayangkara. Sebagai Nusantara sudah kami kuasai. Tinggal sedikit lagi yang harus kami tuntaskan untuk menyelesaikan Sumpah Palapa. Hampir semua Nusantara sudah dikuasai. Tapi yang masih mengganjal hati Ki Gajah Mada adalah kerajaan di tanah Jawa sendiri. Padahal Majapahit sudah menguasai Sumatera, Malaka, Kalimantan, Filipina, Bali, dan sebagian pulau di timur Nusantara. Tetapi hanya tersisa satu kerajaan lagi yang bahkan terdapat di tanah Jawa itu sendiri, yaitu Kerajaan Galuh Sunda. Salah satu alasannya adalah karena hubungan yang cukup baik antara dua kerajaan. Hingga suatu hari, intelijen kerajaan Majapahit berhasil menggambar wajah sang putri dari kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka, dengan sangat akurat dan sangat menawan, membuat sang raja jatuh cinta. Benarkah yang kau gambarkan ini, wahai intelijen? Benar yang mulia, memang seperti itulah kecantikan putri kerajaan Pajajaran. Hamba tidak mungkin salah. Hamba adalah orang kepercayaan yang mulia. Hamba tidak mungkin mengadang-adang. Sungguh betapa cantiknya beliau. Kecantikannya mengalihkan duniaku. Apakah benar dia putri kerajaan Pajajaran? Benar yang mulia. Kecantikan dari Dyah Pitaloka berhasil meluluhkan hati Sang Sri Hayam Wuruk. Ini hal yang bagus, mengingat hanya kerajaan dari tanah Sunda saja yang belum takluk oleh Majapahit. Sri Hayam Wuruk lalu berinisiatif untuk membangun hubungan diplomatik antar dua kerajaan dengan cara mempersunting Dyah Pitaloka untuk menjadi permaisuri kerajaan Majapahit.
Sri Hayam Wuruk pun mengirim surat lamaran kepada kerajaan Pajajaran. Surat dari mana ini? Turunkan sendiri ke Prabu. Ini surat kerajaan Majapahit. Naon, Majapahit. Naon sababna kerajaan gede kawas Majapahit mengirim surat ke Pajajaran? Ini adalah berita besar. Putri kerajaan Pajajaran dilamar oleh kerajaan besar seperti Majapahit. Ini harus kita rayakan. Nuhun Prabu, tapi kerajaan Majapahit hayang ngayakeun hajatan gede di kerapan Majapahit. Bukankah ini tidak sopan? Bukankah prialah yang datang ke tempat wanita? Apa yang dipikirkan si Hayam Wuruk? Setelah diskusi yang cukup antara para petinggi kerajaan Pajajaran, diputuskanlah bahwa kerajaan Pajajaran mau menerima lamaran dari kerajaan Majapahit. Tetapi tidak untuk sang putri. Dia tidak ingin menikah dengan orang yang bahkan belum ia kenal. Hai putriku. Kau harus bersiap-siap putriku. Besok lusa kita akan menuju kerajaan Majapahit untuk melangsungkan pernikahanmu. Mohon izin ayah, apakah ayah serius dengan keputusan ini? Apakah ayah tega membiarkan anaknya dinikahkan oleh orang yang belum ia kenal? Sri Hayam Wuruk adalah orang baik. Dia adalah orang bijaksana dan juga kuat. Dia adalah orang yang berhasil menyatukan seluruh Nusantara, nak. Pernikahan ini bukan atas dasar cinta ya. Pernikahan ini atas dasar hubungan politik dan hubungan bilateral dua kerapan. Kamu memang belum mengenalnya, nak. Tetapi ayah yakin setelah kamu menikah, kamu bisa mengenalnya dan kamu bisa menerimanya. Baiklah, jika Hayanda sudah berkehendak, hamba akan mengikutinya. Dimulailah perjalanan rombongan kerajaan Pajajaran menuju kerajaan Majapahit. Sepanjang perjalanan, Dia Pitaloka masih merasa bahwa ini tidaklah seharusnya terjadi. Tetapi, ia ditenangkan oleh pendamping-pendamping. Jadi sang putri semua akan berjalan dengan baik. Setelah sampai di tengah perjalanan, rombongan kerajaan Pajajaran pun beristirahat di sebuah tempat di Jawa Tengah. Tempat itu tidak diketahui nama dan titik jelas keberadaannya. Bahkan para ahli sejarah pun tidak bisa mengetahui pasti tempat itu. Hari sudah menunjukkan malam. Sebaiknya kita beristirahatlah di sini untuk besok kita melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Majapahit. Keesokan harinya, secara tidak diduga, Pati Gajah Mada beserta pasukan Bayangkara yang jumlahnya banyak mendatangi rombongan kerajaan Pajajaran untuk melakukan pembicaraan. Mohon maaf Prabu, kalian di sini sudah kami sambut dengan baik di wilayah Majapahit. Terima kasih, Pati. Apakah kedatangan kalian ke sini untuk mengantarkan kami menuju Sri Hayam Wuruk? Kedatangan kami di sini untuk menemuimu yang mulia. Kami ingin berbincang denganmu yang mulia. Apa yang ingin kau bahas, Pati? Kami mewakili kerajaan Majapahit ingin memberitahukan bahwa pertunangan ini akan membentuk hubungan bilateral dua kerajaan, akan membuat hubungan dua kerajaan menjadi lebih baik. Tetapi kerajaan Pajajaran harus tunduk di bawah kerajaan Majapahit sebagai bentuk pengakuan. Izinkan putri kerajaan Pitaloka untuk berada di kerajaan Majapahit. Kita semua tahu bahwa isi Sumpah Palapa adalah untuk menundukkan semua kerajaan di Nusantara. Tetapi, jika pernikahan Dia Pitaloka dengan Sri Hayam Wuruk menikah, maka status kerajaan Pajajaran akan setara dengan Majapahit. Dan itu berarti Gajah Mada tidak bisa menepati sumpahnya, bahwa dari itu terjadilah konflik masalah tersebut yang diakibatkan oleh ambisi Gajah Mada. Tidak, Pati. Ini adalah penghinaan. Sebagai kerajaan seharusnya memiliki kesetaraan antar kerajaan. Ini adalah penghinaan, Pati. Kerajaan Pajajaran harus tunduk di bawah Majapahit. Jika tidak menerimanya, maka Subandara adalah solusinya. Deklarasi perang pun dikumandangkan oleh Gajah Mada. Perang pun pecah. Perang yang tidak seimbang karena jumlah pasukan Gajah Mada lebih banyak dibandingkan kerajaan Pajajaran.
Hasil dari pertempuran tersebut adalah menewaskan semua pasukan dan Prabu Linggabuana. Tetapi Gajah Mada tidak berani menyentuh sedikit pun putri Dia Pitaloka. Daripada aku menjadi budak di kerajaan yang licik dan jahat, lebih baik aku mati bersama para kesatria yang rela melindungiku. Jangan! Dia Pitaloka pun mati di dekat jasad sang Prabu. Perang ini dinamakan sebagai Perang Bubat. Perang yang terjadi dikarenakan ambisi dari sang Mahapati Gajah Mada. Di kerajaan Pajajaran, Sri Hayam Wuruk mengetahui apa yang terjadi dari seorang intelijen kepercayaan kerajaan Majapahit. Setelah kepulangan Gajah Mada, ia langsung disuruh untuk menghadap sang Sri Hayam Wuruk untuk diadili. Saya sudah kembali, Maharaja. Kalian para prajurit boleh keluar. Aku sangat mempercayaimu Gajah Mada. Dan engkau mengkhianati kepercayaan itu karena suatu ambisi yang egois. Sungguh kejamnya engkau Gajah Mada. Kau harus diadili Gajah Mada. Kau harus dihukum. Tahun 1357 Masehi, setelah terjadinya peristiwa yang membuat kerajaan Sunda benar-benar marah dan memutus hubungan dengan kerajaan Majapahit, Gajah Mada pun dicopot dari jabatannya sebagai Pati dan Panglima Kerajaan Majapahit. Dengan ini, bersama saksi yang hadir pada hari ini, saya, Raja Hayam Wuruk, mencopot jabatan Gajah Mada dari Patih Amangkubumi Majapahit dan akan menghukumnya dengan mengaksikannya dari kerajaan. Saya siap menerima hukuman apapun yang mulia. Saya nggak bersalah dan saya siap untuk dihukum mati sekalipun. Gajah Mada pun dicopot dari semua jabatannya dan diasingkan di suatu tempat bernama Madakaripura. Di sana ia akan selalu bermeditasi dan berdoa sebagai wujud hukuman dan penebusan dosa yang ia lakukan di. Saya pantas menyelesaikannya. Ini sebagai kesalahan saya di masa lalu. Dan sampai akhir hidupnya, Gajah Mada pun akan selalu bermeditasi. Banyak ahli sejarah yang menggambarkan kematian dari Gajah Mada. Dihukum mati dengan cara dipenggal adalah salah satu cerita yang cukup ikonik di kalangan sejarawan. Tetapi, mau bagaimanapun, Gajah Mada tetaplah orang yang paling disegani dan dihormati. Jasanya dalam menyatukan seluruh Nusantara menjadi simbol kekuatan kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa sebagai wujud keseriusannya yang mengantarkannya menuju kesuksesan. Tetapi, ambisi besarlah yang menjatuhkannya.